Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat beribadah walaupun hanya dari rumah. Saya persilakan saudara bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan kita untuk berbakti, memuji nama Tuhan, terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Apalagi hari ini ada hari khusus, di mana minggu kedua bulan Mei kita akan memperingati Hari Ibu di Bala Keselamatan. Walaupun keadaannya berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, tapi saya yakin Tuhan ada bersama dengan kita saat ini dan Ia siap untuk memberkati kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Satu buah pujian mengatakan, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu padaku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Musik akan memainkan pujian ini. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ada hal-hal tertentu di mana kondisi baik dan kita begitu mudah untuk mengucap syukur. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan ujian itu datang dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan katakan, ucap syukurlah dalam segala hal. Biar kita belajar untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan yang kita alami, percayalah, apapun kondisinya, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Akan semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami berterima kasih masih diberikan kesempatan untuk bisa berbakti. Kami masih diberikan hari yang baru untuk bisa kami memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, apapun yang kami alami,
Ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk menyadari bahwa Tuhan, Engkau selalu ada beserta dengan kami. Engkau mengasihi kami sebagaimana kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dalam kesederhanaan kami beribadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan tetap hadir dan ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara, kita terus memuji Tuhan, kita tetap memuji Tuhan, walaupun sehari-hari kita work from home ya, di rumah saja, tapi tidak usah pusing, tidak usah khawatir, karena dimanapun kita berada, kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Mari kita angkat pujian ini bersama. Nyanyikan dengan sepenuh hati kita yakini bahwa hari-hari kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Mari angkat pujian ini. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Oke, one more time, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Bersama Yesus kita jalani hari-hari kita. Nah, saat ini ada persembahan pujian kesaksian dari sekolah minggu untuk para ibu. Ibuku cantik jelita dan sering tertawa. Senangnya berdendang riang bersama dengannya. Telepon, Hanya dia masak, kerja. dariku. Setiap hari selalu berseri. Saya paling seneng kalau sama Mami lagi ngobrol pas malam-malam santai. Banyak cerita Saya dan sama suka Mami menggoda. paling senang Katanya janganlah murung bisa Bergila. berbahaya. paling senang dibeliin mama masakan dan belum main masakan dan diceritain santai-santai dan belum bikin dan belum mau diajarin dan Percaya belum diri. mau Ibuku sangat ku sayangi. galak. Dialah sahabatku. Jika ku punya sayang, Mau kasih duit, Mau kasih emas. membawanya terbang tinggi. Goreng mentega. ayah bu goreng.
masjid, mengajak terus didoain berpetualang ke tempat yang sama nikmatilah pemberiannya. Main game, nonton, sama baca buku komik. Dek, kamu suka apa? Tambah bagaimana gitu, yang mana-mana gitu. Selamat Hari Ibu Mama. Tuhan Yesus memberkati. Kami sayang Mama. Kami mengucapkan selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, di sini Belain mau mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Mami tersayang dan juga para ibu. Terima kasih karena kalian sudah menjadi ibu yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Karel, saya mewakili anak-anak PM Korps 2 Jakarta mengucapkan selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu ya Ma. Terima kasih udah mengurus aku selama hampir 3 tahun. Semoga Mami sehat terus ke depannya. Semuanya terlambat, katakan terima kasihmu pada mereka yang kamu sayangi. Peluklah sebelum nanti kau tak sempat mengucapkan rasa cintamu sepenuh hatimu. Halo semuanya, selamat Hari Ibu untuk kita semua, terkhusus untuk ibu-ibu yang berada di Gereja Balak Selamatan Korps 2 Jakarta. Pada hari ini aku ingin bercerita sedikit tentang aku dan mamaku, yang mana aku sangat bersyukur punya mama yang kuat, yang tangguh, yang sudah membesarkan aku dari kecil sampai saat ini. Yang mana aku anak yang bandel, nakal, sering melanggar aturan-aturan orang tua, bikin orang tua cemas, khawatir, kecewa mungkin, dan lain sebagainya. Sekarang aku di kuliah di Semarang, beda kota dari orang tua. Tentu kalau kita jauh dari orang tua, banyak hal yang kita kangenin dari orang tua. Terus mama, kalau menurut aku sendiri kayak support dari mama, masakan mama, apalagi kalau udah akhir bulan. Udah kita biasanya telepon mama, pasti ingetnya masakan mama yang biasa kita makan sehari-hari. Dan biasanya kita lewat telepon aja komunikasinya. Tapi sekarang karena ada pandemi virus COVID-19, aku bisa kembali lagi ke rumah, ngumpul lagi di rumah, tapi mama di kondisi yang harus tetap bekerja, keluar rumah karena tuntutan pekerjaan, dia harus ke kantor, ketemu nasabah dan lain sebagainya. Yang bisa dilakukan hanyalah berdoa, minta perlindungan dari Tuhan untuk mama supaya bisa diberikan kesehatan, kekuatan, dan terlebih untuk semua ibu-ibu yang ada dimanapun mereka berada, yang beraktivitas bekerja di luar rumah, ke pasar dan lain sebagainya, supaya diberikan yang terbaik oleh Tuhan, diberikan kesehatan, perlindungan. Dan yang lebih amazing lagi menurut aku, ketika mama telah selesai kerja, pulang ke rumah, masih sempat masak, gosok, cuci pakaian, yang mana di keluarga aku anaknya banyak banget. Makanya aku sangat amazed sekali. Tapi mungkin itu salah satu bentuk kasih sayang dia yang aku sadari. Yang belum kita sadarin tuh masih banyak yang sudah dia korbankan buat kita. Dan juga untuk seluruh ibu-ibu, mereka yang mengandung kita 9 bulan, mereka yang menyusui kita, membesarkan kita, mengajarkan kita nilai-nilai dalam masyarakat untuk kita tumbuh dalam masyarakat tentunya. Dan kita harus sangat mengapresiasi ibu-ibu kita sendiri tentunya. Mungkin sebelum menutup, aku ingin memberikan sebuah kalimat. Ibu adalah seseorang yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih yang ikhlas, tulus, tidak mengharap balas, dan tak terbalaskan ialah kasih seorang ibu. Selamat Hari Ibu untuk kita semua. Tetap sayangi ibu kita semua. Doakan ibu kita supaya semua diberikan perlindungan oleh Tuhan dan kita bisa melewati ini semua.
Kita sayang ibu kita semua. We love you, Mom. Kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan, berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita angkat pujian nomor 431 dari buku nyanyian Bala Keselamatan. Kita nyanyikan pujian ini dan kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Tanam waktu pagi. Tanam waktu pagi, bibit cinta Allah. Tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen, nanti akan datang. Dalam pesta panen, kita bergirang. Kita bergirang, membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Pendeta Romi akan berdoa untuk persembahan kita, untuk syafaat, dan untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Biar kebenaran firman yang akan disampaikan menjadi berkat buat kita, dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang berkuasa, kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita, Allah yang maha kuasa. Kita mau datang kepadanya, panjatkan doa-doa kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Ya ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami memuliakan, mengagungkan Engkau ya Tuhan, karena betapa Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami ada hingga pada saat ini. Kami percaya Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami dan kami boleh rasakan. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, saat ini ya Allah Bapa di surga, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pelayanan Korps 2 Jakarta sepanjang minggu ke depan. Ya Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan akan mendahului setiap pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan sepanjang minggu ke depan. Setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang akan mengambil bagian di dalamnya. Tuhan, Engkau memberkati setiap persiapan-persiapan mereka, sehingga pelayanan sepekan akan berjalan dengan baik atas pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, hamba pun berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung di dalam Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Jakarta. Tuhan, Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka usahakan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami pun berdoa. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Engkau pun ada bersama-sama dengan mereka. Tangan-Mu yang penuh ajaib itu akan menjamah, akan memberkati setiap makanan dan obat-obat yang mereka konsumsi, sehingga melalui semuanya itu akan menjadikan sarana kesembuhan bagi tubuh mereka. Bapa di dalam kerajaan surga,
Hamba pun berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau melihat keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Setiap hal yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam kuasa-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Engkau akan memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, bahwa kuasa-Mu lebih besar dari setiap kuasa-kuasa yang ada. Bapa di dalam kerjaan surga, Engkau memberkati pemerintah kami. Baik itu pemerintah kami yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah Engkau pakai mereka Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka, kinerja mereka Tuhan, bangsa kami boleh menjadi makmur dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Allah Bapa di surga, kalau pada saat ini kami telah memberi persembahan, Tuhan kami tahu Tuhan, apa yang telah kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan cinta Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Engkau telah curahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi inilah kami Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita. Engkau memberkati setiap persembahan-persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Korps 2 Jakarta ini. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau memberkati bagi tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Biarlah kelimpahan berkat Tuhan akan tercurah di tengah-tengah usaha dan pekerjaan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan perenungan firman-Mu. Tuhan, Engkau siapkan hati dan pemikiran kami. Tuhan, Engkau beri kepada kami pengertian hikmat, sehingga apa yang akan kami dengarkan Tuhan, tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi itu akan menjadi pedoman dan suluh di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap setia dan mengenalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Letnan Kolonel Selipoa. Biarlah Bapa di surga, Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan sayap kasih-Mu. Engkau kuasai hati dan pemikirannya Tuhan. Biarlah setiap tutur katanya akan menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat yang akan mendengarkan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan akan selalu menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, kekal kerajaan-Mu. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, pada hari ini kita melihat pembacaan firman Tuhan yang terdapat di Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya di dalam hidupnya." Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi kita telah membaca pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya sengaja mengambil pembacaan tersebut karena hal itu berkaitan dengan peringatan Hari Ibu
yang ada di Gereja Bala Keselamatan. Karena Hari Ibu adalah hari yang istimewa dan diperingati dengan cara yang luar biasa walaupun kita masih melakukan ibadah di rumah. Namun demikian kita percaya hal itu tidak mengurangi esensi dari ibadah kita. Apalagi kalau kita mengingat jasa seorang ibu, pasti ada banyak berkat dan teladan yang kita dapatkan dari peranan seorang ibu. Dan dari pembacaan yang tadi telah kita baca, ada beberapa teladan yang kita peroleh dari seorang Maria. Yang pertama, dia peka pada peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dan tentang hal itu, tidak semua orang memiliki kepekaan yang demikian. Karena kadang orang sudah melihat pun, tapi tidak peka pada apa yang dilihatnya. Ada juga yang peka tetapi tidak mau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya. Seperti yang terjadi pada murid Yesus ketika mereka melihat banyak orang datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka tahu pada waktu itu hari sudah malam dan saatnya untuk makan. Tetapi mereka justru meminta kepada Yesus untuk menyuruh mereka pulang ke desa-desa dan kampung-kampung untuk mencari makan dan penginapan. Hal itu sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Maria. Ketika melihat anggur yang ada di pesta pernikahan itu habis, Maria tidak memanggil pemimpin pesta dan menyalahkannya. Maria juga tidak memanggil pemimpin pesta untuk membelinya. Tetapi ia memanggil Yesus untuk meminta pertolongan daripadanya. Dia peka pada apa yang harus dilakukannya. Dan hal itu juga yang seharusnya kita lakukan. Peka melihat penderitaan orang lain dan peka melihat kebutuhan mereka. Apalagi dalam situasi yang seperti ini, kepekaan diperlukan dari kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya melaluinya orang lain dapat tertolong dan memuliakan nama Tuhan. Lalu hal yang kedua adalah dia tahu apa yang harus dilakukannya. Inilah yang dilakukan Maria ketika dia tahu mereka kehabisan anggur. Dia tahu apa yang harus dilakukannya. Dia tidak panik, dia tidak gugup, dia tidak menyalahkan orang lain, tetapi dia bertindak menolong mereka. Dia tidak mau mereka dipermalukan karena kekurangan anggur yang dialaminya. Dia tidak mau mereka menjadi perbincangan negatif di antara para tetangganya. Dan Maria juga tidak mau mereka menjadi bahan perguncingan orang lain. Itulah sikap terpuji yang harus kita teladani, yaitu melakukan tindakan pertolongan daripada memperbincangkan mereka. Karena yang sering kita lakukan adalah hal yang sebaliknya. Kita lebih suka memperbincangkan orang lain daripada turun tangan menolongnya. Kita lebih senang memperbincangkan kekurangan orang lain daripada berbuat sesuatu untuk meringankan bebannya. Seperti yang dilakukan para murid ketika mereka tahu bahwa Yakobus dan Yohanes meminta duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaannya. Mereka marah pada Yohanes dan Yakobus karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukannya.
Tetapi berbeda dengan Yesus yang dapat memberikan penjelasan tentang arti pelayanan yang harus dilakukan. Sikap yang demikian juga sering kita lakukan. Kita sering marah pada anak-anak kita tanpa alasan. Kita sering marah pada mereka tanpa penjelasan. Sehingga karena itulah mereka bingung dengan sikap yang kita lakukan. Tetapi melalui sikap Maria dan teladan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk melakukan tindakan yang tepat seperti yang harus kita lakukan. Lalu berkat ketiga yang kita peroleh dari Maria adalah dia tahu apa yang harus ditolongnya. Sikap seperti ini biasanya dimiliki oleh kaum wanita, apalagi untuk mereka yang sudah menjadi seorang ibu. Mungkin ini terjadi karena mereka diciptakan Allah sebagai seorang penolong. Kodrat mereka memang menjadi seorang penolong, baik penolong bagi suaminya maupun anak-anaknya. Karena itulah walaupun mereka sebagai wanita karir, tetapi mereka tetap melakukan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan hal itu dilakukannya dengan penuh sukacita. Saya percaya ibu-ibu yang ada di Korop 2 Jakarta juga demikian. Walaupun ibu-ibu bekerja dari pagi hingga sore, tapi ibu-ibu tetap bangun pagi untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tetap mengatur rumah tangga yang dengan baik. Tetap mengawasi pertumbuhan dan pendidikan anak-anaknya. Dan tetap menjadi tiang doa dalam keluarga dan rumah tangganya. Itulah yang saya saksikan dari kehidupan ibu saya. Walaupun beliau tidak seperti ibu-ibu yang lain dalam segalanya, karena beliau buta huruf dan tidak pernah sekolah. Tetapi beliau selalu mendorong kami untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Walaupun untuk itu ibu saya harus bekerja keras membantu ayah sebagai petani. Tetapi hal itu dilakukannya dengan senang hati. Pengorbanannya bagi kami sungguh luar biasa. Dan saya percaya ibu saya pun demikian adanya. Mereka pasti sudah berbuat banyak bagi saudara. Dan pasti sudah berkorban bagi saudara. Dan mereka pasti sudah banyak menolong hidup saudara. Untuk itu saya memberikan waktu bagi saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Bagi ibu yang tercinta, berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan ibu yang demikian dalam hidup saudara. Ucapkan syukur kepada Tuhan untuk kehadirannya dalam hidup saudara. Walaupun mungkin ada di antara mereka yang saat ini sudah berada di sorga. Tetapi bagaimanapun juga mereka pernah hadir dalam hidup saudara. Sementara musik pujian dialunkan, saudara dapat menaikkan doa khusus ibu-ibu kepada Tuhan saat ini.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu ini. Kami dapat mengingat jasa seorang ibu. Berkatilah mereka, berikanlah kekuatan dan kesehatan yang prima. Berikanlah sukacita dan kebahagiaan dalam hidupnya. Berkati juga ya Tuhan pelayanan Bala Keselamatan, Komandan Teritorial, Sekretaris Umum, Komandan Divisi, dan semua officer yang melayani. Berkati juga jemaat kami di Korop 2. Berkati dalam usaha dan pekerjaan mereka, keluarga dan rumah tangga mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi tantangan dan pergumulan Tuhan beri kemenangan. Berkatilah pemerintah dan bangsa kami. Berkati presiden dan gubernur kami dan aparat yang ada di sekitar kami. Ini Tuhan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.